Halo kawan, pada video kali ini saya sudah berada di pinggir pantai. Niatnya tadi mau mancing, tapi karena mancing gak dapat apa-apa, jadi saya mencari tiram di sini. Daripada saya pulang gak bawa apa-apa, jadi saya mencari tiram untuk dijadikan lauk siang ini. Di sini sangat tenang, hanya terdengar suara ombak dan suara angin. Dan saya hanya sendiri saya di tempat ini, benar-benar sunyi kawan. Untuk tiramnya nempel di akar kayu seperti ini. Iya kawan, ini adalah akar kayu yang menjulang tinggi ke atas. Gak tinggi juga sih, tingginya hanya segitu saja. Bagi orang yang tinggal di pinggir pantai pasti tahu itu apa. Tiram di sini lumayan banyak, tapi saya hanya pilih yang besar-besar saja. Karena kalau yang kecil susah untuk dibersihkan. Untuk rasa tiramnya ini benar-benar enak. Kebetulan juga saya sudah lama tidak makan tiram, jadi saya mengambil untuk dijadikan lauk siang ini. Cara mengambilnya harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati bisa kena tangan. Kalau sampai teriris di tangan rasanya lumayan pedis. Dan siapa di sini belum pernah makan tiram? Tulis di komen. Tiram ini sangat-sangat enak dan kaya akan protein. Tuh, tangan saya sampai luka karena kurang hati-hati. Setengah jam mencari saya dapat segini. Saya ambil hanya sedikit saja. Sampai di rumah tiramnya saya cuci dan langsung masuk ke tahap perebusan. Untuk waktu perebusan ini memakan waktu setengah jam sampai 1 jam. Sambil nunggu tiramnya matang, saya mau minum kopi dulu. Tengah hari tua minum kopi, pas perut lagi kosong, benar-benar nikmat kawan. Apalagi ditemani sebatang rokok. Mantap. 1 jam berlalu, tiramnya sudah matang dan siap untuk didinginkan. Untuk pendinginan memakan waktu 20 menit. Setelah tiramnya dingin, saya lanjut membersihkan cangkangnya. Membersihkan cangkangnya lumayan lama, membutuhkan waktu 2 jam. Biarpun sudah direbus, tapi cangkang tiramnya benar-benar masih keras. Jadi wajar kalau waktu pembersihannya lama sekali. Untuk menghemat waktu penonton agar tidak bosan, jadi pembersihannya saya skip saja. Dua jam berlalu dan tiramnya sudah dibersihkan semua. Dan ini hasil yang sudah dibersihkan. Selanjutnya saya mau menghaluskan bahan-bahannya. Saya menggunakan bahan-bahan sederhana saja seperti rica, bawang merah, bawang putih, dan kuning bubuk. Setelah bahannya halus, lalu masuk ke tahap penumisan. Taruh wajan di atas tungku dan tambahkan sedikit minyak. Setelah minyaknya panas, lalu tumis bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan sedikit rempah daun agar benar-benar wangi menggoda. Setelah baunya harum, lalu masukkan tiram yang sudah dibersihkan tadi dan tunggu beberapa saat. Dan tak lupa masukkan sedikit air.
Singkat cerita, tumis kerangnya sudah matang dan siap untuk diangkat. Untuk rasa tiramnya benar-benar enak. Siapa di sini yang belum pernah makan tiram? Cobain deh, pasti rasanya sangat-sangat nikmat. Oke kawan, saya mau lanjut makan dulu karena perutku benar-benar lapar. Yang lagi nonton jangan sampai ngiler. Hari ini saya dan temanku berada di pinggir pantai lagi, karena ini sudah tengah hari. Dan di sebelah sana ada orang yang mencari nener. Niat kita ke sini juga mencari nener. Setelah berjalan sedikit lama, kami pun sampai di pondok peristirahatan. Untuk alat yang kita pakai mencari nener adalah seperti ini. Di daerahku nama alat ini adalah dodoro. Berbentuk Y seperti ini. Setelah beristirahat sedikit, kami pun langsung terjun ke laut untuk mencari nener. Saya pun langsung menurunkan alat yang akan saya pakai. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu apa itu nener, nener itu adalah bibit ikan bandeng. Karena biasa ada yang tanya, kok ikan bandeng di laut sih? Ya karena asal ikan bandeng itu memang dari laut. Ikan bandeng yang berada di tambak itu asalnya dari laut. Cara mencarinya cukup simpel. Cukup dorong maju beberapa langkah, lalu diserok menggunakan alat serok seperti ini. Cuaca hari ini benar-benar panas, tapi entah kenapa kalau di laut begini panasnya nggak kerasa. Susahnya mencari nener ini kalau alatnya naik ke tempat yang dangkal seperti ini. Karena benar-benar sangat berat kalau didorong di tempat dangkal seperti ini. Saya sudah mendapatkan beberapa ekor. Nenernya benar-benar sangat kecil. Hanya seukuran ujung lidi. Sepanjang satu ruas jari. Dan bening seperti air. Jadi tidak kelihatan di kamera. Mohon maaf sebelumnya guys kalau nenernya tidak kelihatan di kamera. Nanti kalau dapat sedikit rezeki baru beli kamera yang lebih bagus. Mencari nener seperti ini lumayan susah. Apalagi kalau di tempat dangkal seperti ini. Mau gimana lagi karena tempat nener itu di tempat dangkal seperti ini. Belum lagi kalau alatnya didorong ombak. Membuat dada benar-benar sakit. Nenernya tidak kelihatan di kamera karena benar-benar sangat kecil. Jadi mohon maaf kalau tidak kelihatan di kamera. Bagi pemula seperti saya susah membedakan mana nener mana ikan lain. Pokoknya kalau ada yang lompat-lompat di alat seroknya sudah pasti itu nener. Satu jam pencarian kami pun bergantian untuk mencarinya. Kini giliran temanku yang mendorongnya. Temanku ini sudah biasa mencari nener seperti ini karena ini memang pekerjaannya kalau memang tidak ada kerjaan lain. Tepat jam 4 sore kami langsung naik ke darat dan mengakhiri pencarian. Setelah itu kita masuk ke tahap penghitungan. Untuk tahap penghitungannya ini harus benar-benar teliti karena nenernya sangat-sangat kecil. Kita harus memisahkan nener dan ikan yang lainnya.
Untuk satu ekor nener dihargai dengan Rp5. Jadi 1.000-nya dihargai Rp50.000. Total yang kami dapat Rp150.000. Lumayan. Mohon maaf guys, hasilnya tidak sempat saya rekam karena kamera saya mati. Hari ini saya berada di tambak atau empang milik warga. Saya mau mencari sesuatu di sini. Sampai di spotnya saya pun langsung terjun. Tanahnya lumayan berlumpur jadi mudah untuk mencarinya. Dan di sini saya sudah mendapatkan beberapa biji. Mencarinya harus merangkak-rangkak seperti ini karena tempatnya berada dalam lumpur. Dan lumpurnya hanya sedalam lutut. Ya, ini dia yang saya cari. Kerang apa namanya ya? Kerang yang saya nggak tahu namanya. Tapi kalau di kampungku nama kerang ini kalatue. Dulu di daerahku kerang ini benar-benar sangat banyak, tapi sekarang sudah kurang karena keseringan dicari orang. Sudah berkali-kali saya pindah spot tapi hanya dapat sedikit. Biar hanya sedikit asalkan masih dapat dan patut untuk disyukuri. Dan di spot ini saya mendapatkan beberapa biji. Karena tanahnya lumayan keras, jadi saya mencarinya menggunakan parang dan digaris-garis seperti ini. Kalau ada yang mengejar di parangnya dan terdengar seperti tergaris di atas batu, itu sudah pasti dia. Ya nggak pasti juga sih, karena yang hidup di bawah lumpur bukan cuma dia sendiri saja. Nah, contohnya seperti ini. Di garis-garis seperti ini, kalau ada yang mengganjal, tuh. Nah kan, keluarkan dia. Langsung ngecrot. Ini sekali lagi contohnya, di garis-garis seperti ini. Kalau terasa ada yang mengganjal, sudah pasti dia itu. Dan ini saya dapat satu biji lagi. Ukurannya lebih kecil dari yang tadi, tapi gak apa-apa lah asalkan dapat. Empat jam pencarian saya hanya dapat segini saja, lumayan sedikit. Tapi gak apa-apa lah, yang penting dapat. Setelah itu saya lanjut membersihkannya. Dan ini hasil yang saya dapatkan, lumayan sedikit. Saya pun balik ke pondok peristirahatan untuk menghilangkan capek. Selesai istirahat ini saya berencana mau pulang ke rumah. Cuaca hari ini sangat-sangat panas, karena waktu sudah menunjukkan jam 12 atau tengah hari. Sampai di rumah dan selesai mandi, saya langsung mengeksekusi kerangnya. Cara membersihkan kerangnya seperti ini. Cari jalurnya dan langsung dibelah.
Set, kan seperti itu. Langsung dibelah, nah kelihatan isi kerangnya. Sekali lagi seperti ini caranya. Pertama-tama cari dulu jalurnya, langsung dibelah. Set, kan. Nah, langsung kelihatan kacangnya. Pikiranku langsung melayang terbang. Jangan ya deh ya. Selesai dibersihkan kerangnya, saya cuci bersih dulu. Ini hasil yang sudah dibersihkan. Dan tak lupa pula tambahkan sedikit garam agar tidak amis. Setelah itu saya mau buat apinya dulu. Setelah apinya menyala, taruh wajan di atas tungku dan tambahkan sedikit minyak, lalu tunggu sampai panas. Sambil menunggu minyaknya panas, saya mau buat adonan basahnya dulu. Hari ini saya mau buat menu spesial. Ini juga saya buat adonan keringnya. Campurkan tepung sajiku dan tepung terigu. Lalu aduk hingga merata. Setelah minyaknya panas, saya lanjut menggorengnya. Pertama-tama masukkan kerangnya ke adonan basah dulu. Lalu aduk hingga merata. Setelah itu masukkan kerangnya ke adonan yang kering dan lanjut digoreng. Kerangnya sudah masuk ke penggorengan dan tunggu beberapa saat hingga matang. Kerangnya sudah matang sebelah, saatnya untuk dibalik agar matangnya merata. Dan ini kerangnya sudah masak dan siap untuk diangkat. Saya pun lanjut menggoreng sisanya. Sambil menunggu sisa kerangnya matang, saya mau buat sambal mentahnya dulu. Karena makan kalau tidak ada rasa pedisnya serasa kurang kawan. Orang Indonesia itu sukanya makan yang pedis-pedis, apalagi yang hot-hot. Dan ini hasilnya, Kentucky kerang plus sambal mentah. Mantap kawan. Untuk rasa kerangnya sedikit alot dan ada manis-manisnya. Oke kawan, saya mau lanjut makan dulu. Yang lagi nonton jangan sampai ngiler.
Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.